Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada semuanya. Terima kasih atas atensinya untuk semuanya. Kami ingin mengenalkan, ingin menjelaskan terkait buah alpukat. Mungkin secara simpel kita tahu buah alpukat itu hanya sebatas fungsinya apa, kegunaannya untuk kesehatan semata, tapi di balik itu ada nilai ekonomis yang bisa dikemas ketika kita bisa memolesnya dengan ciamik. Nah, seperti apa polesannya? Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memberikan gambaran secara detail atas project yang akan kami buat, yang akan kami running terkait alpukat ini. Nah, untuk lebih detail dan jelas terkait project dibalik manfaat buah alpukat dari sisi aspek ekonomi, kami akan mengenalkan dulu terlebih dahulu member dari kelompok 3. Saya mohon izin untuk semuanya bisa open video terlebih dahulu saja. Kami ada kelompok 3 terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Pak Andi Cahyanto, ini kreator Pak. Yang kemudian yang Selamat kedua pagi, Pak. ada Bapak Arifian Putra, ini kreator juga, inspirator juga. Selamat pagi, Pak. Yang ketiga saya sendiri, Arif Priantono. Mohon maaf, open video sinyal tidak mendukung. Yang keempat ada Pak Dani. Nah, ini Pak Dani nih Pak, leader mantap nih Pak. Pak Dani. Selamat pagi. Nah ini Pak, tim kami. Berikutnya adalah ada Pak Edi Susilo. Ini beliau sudah makan dalam pagi Bapak-Bapak. Kemudian dilanjut ada Pak Eko Rizkianto. Pagi Pak. Dilanjut ada Bapak satu lagi, Pak Hari Lubis. Pagi Bapak-Bapak semua. Siap. Dan terakhir Pak, terakhir anak muda yang punya talenta besar, Bapak Salin Purba. Pagi Bapak-Bapak semua. Nah, ini adalah struktur organisasi kelompok 3 Pak, dan insya Allah atas proyek yang akan kami coba sampaikan, gambaran latar belakangnya, mudah-mudahan bisa lebih mendalam dan mengena terkait manfaat alpukat dari aspek ekonomisnya. Nah, rasanya tidak pas atau kurang pas kalau yang disampaikan terkait alpukat ini bukan suhunya. Tanpa membuang waktu, saya mohon untuk Pak Edi bisa menyampaikan terkait proyek besar kita. Kepada Pak Edi, saya persilakan untuk open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bisnis alpukat yang kita kemas dengan berbagai produk sehingga bisa mendapatkan nilai lebih atas produk alpukat kita, dan kita bisa melakukan reduce cost atas biaya-biaya yang nanti akan keluar di saat kita memproduksi atau memelihara alpukat ya. Ini kelompok kita ada 8 orang ya. Jadi kita lihat dari latar belakangnya. Lanjut Mas. Ya, kita lihat dari opportunity, supply chain, business plan, sama visualisasi project atas bisnis alpukat nanti seperti apa. Ya, lanjut. Ya.
Jadi apokat itu merupakan buah-buahan yang memiliki gizi yang sangat tinggi ya. Makanya disebut dengan superfood. Jadi walaupun awalnya bukan dari Indonesia, tetapi sudah mulai berkembang di Indonesia, sehingga sangat-sangat bagus untuk kita kembangkan di tempat kita karena opportunity-nya sangat besar sekali. Ya, lanjut Mas. Next. Jadi ini apokat itu ada beberapa varian. Jadi varian itu nanti bisa kita kelaskan menjadi atas beberapa tipe customer-nya ya. Yang kita lihat mungkin kalau mungkin di jalanan itu yang harganya relatif murah, tapi nanti kalau ada yang orang menengah ke atas itu dia lebih ke bentuk, ukuran dan rasa. Nah, untuk yang tingkat produksi mungkin nanti ukuran yang lebih besar lagi. Nah, jadi nanti ada beberapa tipe apokat yang bisa kita kelompokkan menurut customer yang akan kita targetkan. Next. Ya. Ini produksi apokat di Indonesia, jadi masih sangat-sangat rendah sekali ya, sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar untuk kita jika kita masuk ke apokat, karena lahan di tempat kita ya lumayan sangat besar ya, apalagi saat ini konsentrasi produksi buah-buahan apokat adanya di daerah Jawa dan Sumatera. Jadi kalau kita ingin mengembangkan di area Kalimantan ini, peluangnya sangat-sangat terbuka, sangat besar sekali. Next. Ya. Nah, konsumsi buah-buahan rata-rata itu sangat rendah dari standar WHO ya. Jadi ini menjadi peluang kita, sehingga dengan produksi apokat kita bisa mengambil peluang atas konsumsi buah-buahan ini, sehingga pasarnya sangat-sangat terbuka luas. Oke, lanjut Mas. Ini harga apokat kita lihat dari di Dinas Pertanian ya. Kalau di Dinas Pertanian ngomongnya di area Balikpapan ini contohnya 13.000, tapi aktual ternyata kita di lapangan itu harganya di angka 40.000. Jadi perbedaan yang sangat tinggi sekali antara yang ditulis di Dinas Pertanian dan aktual di lapangan. Ini kemungkinan ada rantai yang perlu kita masuk, sehingga harga di tingkat konsumen bisa ditekan, tetapi penjualan kita bisa akan lebih bagus. Ya Mas, lanjut Mas. Ini perkembangan growth atas buah-buahan di Indonesia. Jadi rata-rata yang tertinggi terjadi di duku, langsat dan jeruk dan ini ya, nanas ya. Jadi apokat di angka 7,8% ya. Jadi ini yang masih bisa menjadi peluang kita untuk masuk di dunia buah-buahan apokat. Lanjut.
Nah, ini survei yang kita lakukan ke pembeli dan penjual ya. Jadi survei ini atas harapan atau apa sih yang dilakukan saat membeli apokat, konsennya ada di mana kan? Itu kalau yang di pinggir-pinggir jalan yang kelas menengah ke bawah, nah itu lebih ke harga ya dan ukuran. Jadi kenapa kok ukurannya itu yang di sekitar 3 on atau 3 sampai 4 apokat per kilogram, karena mereka kalau membuka satu apokat harapannya bisa dimakan habis ya. Jadi kalau yang menengah ke atas atau di supermarket itu rata-rata yang di sana itu yang ukurannya yang lebih gede. Lanjut Mas. Ya. Ini bisnis plan-nya mengenai apokat. Jadi kita melakukan bisnis ini harapannya tidak langsung mengeluarkan yang modal yang besar. Jadi kita mulai dari penanaman dari yang bibit yang dari biji ya, yang dari yang kecil. Habis itu nanti kita populasi atau kita sambung sehingga sesuai dengan jenis yang kita harapkan. Nah, setelah itu nanti kita lakukan perawatan atau pemupukan. Nah, setelah itu pemanenan, ya, disimpan, diproses. Nah, titik utamanya adalah di perawatan dan pemanenan ya. Jadi jenis apokat itu untuk dengan kondisi teknologi saat ini itu bisa kita atur kapan dia berbuah sehingga kapan dia bisa dipanen. Harapannya apa? Harapannya adalah biar produk kita bisa continue dan kita bisa mendapatkan harga yang relatif bagus di saat buah apokat berbuah di musimnya. Jadi yang saat ini terjadi adalah musim di antara Januari sampai Februari itu musim panen. Jadi di luar itu harga apokat pasti melambung tinggi. Tapi kalau dengan perlakuan yang nanti kita lakukan, kita bisa memanen sepanjang musim atau sepanjang bulan. Jadi nanti kita atur metode pembuahannya. Lanjut Mas. Ini ada beberapa jenis apokat. Jadi itu apokat lokal ataupun yang produk-produk yang dari luar ya. Jadi ini yang apokat-apokat yang unggul. Kalau kita nanam dari biji, nanti jenisnya kan kurang begitu bagus. Jadi kita dari biji hanya digunakan sebagai batang bawahnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, nantinya kalau sudah tanaman kita udah membesar dan dalam periode tertentu kita bikin bisnis tambahan. Jadi di situ nanti kita bisa membuat tempat pariwisata ini ya, tempat pariwisata apokat, buah-buahan dan lain-lainnya. Kan tipikal masyarakat saat ini mulai berubah ya, yang jalan-jalan ke mall larinya mereka ingin menghirup udara yang seger, yang sehat. Nah, inilah yang kita tawarkan kepada pengunjung atas tempat wisatanya ini. Ya, lanjut. Penanaman apokat nanti kita mulai dari ini ya. Jadi persiapan lahan. Jadi lahannya nanti kita siapkan, nanti kita sudah membuat
sketsanya dari lahan tersebut. Terus yang kedua kita menyiapkan bibitnya. Nah, setelah menyiapkan bibitnya nanti kita tanam di lahan yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu sudah besar nanti kita menyiapkan support untuk wisata kebunnya ya. Jadi bisa outbound, ada kafenya ya, dengan menawarkan kita nantinya ini ya, wisata sehat. Lanjut. Nah, ini adalah denah yang atas bisnis kita. Jadi lahan seluas 10 hektar nanti kita bagi-bagi. Jadi di situ nanti di depan ada kafenya, di belakangnya ada apokat, di belakangnya nanti ada padi, di samping ada kolam, ada sapi, ada maggot. Kenapa kita tidak murni apokat saja? Karena atas bisnis ini jika kita hanya apokat maka biaya untuk perawatannya akan sangat besar. Tapi dengan metode seperti ini maka ini akan menjadi berkesinambungan. Sebagai contoh yang sangat simpel adalah dari kotoran sapi nanti bisa untuk pupuk di apokat. Jadi dari airnya kolam ikan nanti bisa untuk pupuknya di padi ataupun di apokat. Jadi ini merupakan siklus tertutup sehingga hanya memerlukan beberapa tambahan pakan, tetapi di kebun atau di pertanian dan perkebunan kita yang terpadu ini sudah saling support di antara beberapa jenis bisnis ini. Lanjut Mas. Nah, ini nanti kalau ini rule anunya ya, dari masuk ke apokat kita ke kolam ikan, padi, ke maggot ya. Ya. Lanjut Mas. Nah, ini bisnis kita nanti karena kita ininya terutama di apokat, jadi makanya kita memperhatikan kualitinya atas apokat ya. Jadi kita benar-benar mengemas sebaik mungkin sehingga kalau kualiti di apokat bisa kita jaga semaksimal mungkin dengan harapan customer kita nanti bisa puas dan bisa menjadi produk unggulan di bisnis kita nantinya. Ayo Mas. Ini beberapa produk apokat ya. Jadi dari jenis-jenisnya ada beberapa macam, ini hanya beberapa yang kita tampilkan ya. Jadi yang unggul dan yang laku di pasaran ini. Ya. Dan produk turunannya juga lumayan sudah bervariasi. Yang nantinya kalau kafe-nya kita udah mulai buka, ini bisa kita bidangkan di situ menjadi produk unggulan kita ke pengunjung kafe yang akan datang tempat kafe kita. Lanjut. Nah, ini siklus yang saya bilang di depan tadi bahwa ini bisa saling mensupport ya. Jadi sapi, nah contohnya sapi itu makan dari batang padinya, dari dedaknya, dan ini kita olah dengan maggot dan kita fermentasi. Tujuannya adalah apa? Tujuannya kalau kita murni kasih pakan ke situ, protein yang teresap itu kira-kira hanya 15%, tapi kalau sudah kita fermentasi bisa naik menjadi 50-55%. Sehingga pertumbuhan sapinya akan bisa lebih cepat ya. Begitu juga maggot dan lain-lainnya. Jadi harapannya adalah kos atas kita atas pertanian terpadu ini tidak terlalu besar, tetapi outputnya bisa
banyak dan ini ramah lingkungan ya, jadi kita sehat. Lanjut. Nah, ini penggemukan sapi ya. Kenapa kita lebih konsennya ke penggemukan? Karena 98% sekarang udah mulai turun ya, di atas 90% itu masyarakat Indonesia itu beragama Muslim. Nah, rata-rata itu kita tahu bahwa setiap hari raya Kurban itu sapi itu harganya lumayan bagus. Sehingga kita proyeksinya penggemukan sapi selama 1 tahun. Nah, dengan harapan kita bisa menjual di saat menjelang kurban. Nah, nanti proses jualnya kita bisa melakukan berbagai metode ya, yang contohnya nanti bisa bekerja sama dengan bank atau bekerja sama dengan penjualan online, sehingga kita bisa menjamin kualitas dan kesehatan atas sapi nanti yang kita jual. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang maggot ya. Jadi harapannya adalah kotoran sapi itu tidak langsung dibuang atau tidak digunakan atau hanya langsung digunakan untuk pupuk ya, tetapi akan mendapatkan nilai lebih jika kotoran itu bisa kita jadikan menjadi pakan maggot ya. Jadi maggot ini proteinnya sangat tinggi sekali sehingga nantinya maggot ini bisa digunakan untuk pakan ikan ataupun di pakan sapi ya. Tapi harus diolah. Jadi lebih ini cost untuk biaya pakannya bisa turun dan kondisi ikan atau ternak kita bisa sehat karena proteinnya tercukupi. Lanjut, Mas. Ini adalah analisa BEP-nya ya atas bisnis ini. Jadi kami mencoba menggunakan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi karena kami tidak berani memberikan janji manis di depan, harapannya adalah dengan memberikan harga yang terminim itu saat terjadi harga yang fluktuatif, maka bisnis kita masih aman. Ya. Dari sini kita bisa melihat nanti di tahun ketiga itu udah mendekati BEP ya. Lanjut, Mas. Ini cash flow-nya, jadi yang di cost-nya adalah 950 juta ya. Dan yang di variable cost-nya itu yang paling besar adanya di sapi ya. Jadi nanti setelah itu nanti per 3 bulan kita bisa mendapatkan pemasukan dari padi, ikan, dan jagung, dan yang per 1 tahunnya kita akan mendapatkan hasil dari sapi ya. Dan apokat kita proyeksikan berbuah maksimal di tahun keempat. Jadi nanti di tahun keempat sudah stabil dan harapannya semua sudah bisa berbuah, maka di tahun keempat dan seterusnya produksi atas apokat akan meningkat ya. Sebagai standar atau biasa yang terjadi adalah per tahun kenaikannya itu sekitar 15-30% dari buah tahun sebelumnya. Jadi rata-rata apokat tiap tahun dengan pemeliharaan yang bagus maka produksinya akan naik 15-30% dari sebelumnya. Lanjut, Mas. Ini detail atas fixed cost-nya. Jadi lahan kenapa kita beli, karena ini bisnis ini menurut kami adalah jangka panjang dan harga di Kalimantan area itu masih relatif murah dan kita juga tidak terlalu
tergantung pada saluran listrik dan saluran air, karena saluran listrik dan saluran air kita akan membuat sendiri ya. Sehingga yang penting jalan untuk akses ke lokasi bisa dilalui oleh kendaraan. Ini yang variabel cost-nya atas beberapa bisnis yang akan kita jalankan. Tetapi nantinya di tahun kedua ini cost-nya akan mulai turun karena atas sapi, padi, jagung sama maggot sudah mulai bisa berproduksi sehingga bisa saling mensupport ke yang lainnya. Lanjut. Ya, ini target revenue, jadi target pendapatan kita ini dalam bulan ketiga, ke-6, ke-9, ke-12 dan seterusnya ya. Jadi nanti mulai ke tahun keempat itu pendapatan kita akan naik secara linear sesuai dengan kenaikan jumlah produksi di apokatnya. Lanjut Mas. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Kenapa sih di situ kita awal di alpukat? Jadi kita tahu bahwa di Kalimantan area itu banyak tambang-tambang yang sedang beroperasi, dan di pemerintahan itu kan tambang-tambang batu bara. Di pemerintahan sekarang sudah menetapkan bahwa 30 tahun ke depan itu sumber energi listrik yang bersumber dari batu bara udah di stop. Jadi pastinya bahwa beberapa tambang nanti akan mulai mengecil dan tambang pasti dilakukan rebuisasi. Harapan kita kalau kita bisa masuk di tambang, maka lahan dan pengolahan lahannya itu kita bisa zero cost. Sehingga kita tinggal menambahkan beberapa cost yang seperti bangunan dan fasilitas variabel cost-nya ya. Karena di aturan minerba itu jika suatu pemilik tambang itu tidak melakukan atau standar cost-nya atas per hektar lahan rebuisasi itu 120 juta. Jadi itu lumayan dana yang besar yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa bekerjasama dengan dinas pertambangan ataupun Pemda setempat atau pemilik tambangnya. Lanjut. Nah, ini adalah rencana yang kita KB secara tempat rekreasi kita ya. Jadi setelah di tahun keempat bahwa alpukat sudah mulai berbuah, sudah mulai tinggi, jadi kita mulai bangun kafe-kafe dengan fasilitas terkini yang mungkin yang akan disukai oleh pasar ya, oleh customer. Lanjut Mas. Ya, jadi mungkin itu bisnis yang kami tawarkan dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 atau kelompok kami, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk memulai usaha ya para viewers yang menonton di sini agar bisa menjadi referensi dalam memulai entrepreneur atau usaha. Baik, saya akhiri, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.